Perkenalkan, saya Tiara Renata Carolina Simanjuntak dengan NIM 3243131075. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil critical book review saya pada mata kuliah Media Pembelajaran Geografi yang diampu oleh Ibu Mona Adirawirda MPD. Adapun buku yang akan saya review berjudul Dimensi Media Pembelajaran. Buku ini membahas tentang konsep, fungsi, jenis, serta penerapan media pembelajaran dalam proses pendidikan, khususnya di era perkembangan teknologi saat ini. Melalui review ini, saya akan membahas isi buku dari masing-masing bab serta memberikan analisis terkait kelebihan dan juga kekurangan buku tersebut. Selanjutnya adalah identitas buku. Yang menjadi judul buku dalam critical book review saya adalah Dimensi Media Pembelajaran yang ditulis oleh Jaka Wijaya Kusuma MPD, Supriyadi MPD, Muhammad Rijajul Akbar MPD, Ratna MPD, Muhammad Fitra MPD, dan yang terakhir Sepriano MKom. Adapun yang menjadi penerbitnya adalah PT Sampedia Publishing Indonesia yang diterbitkan di Jambi pada tahun 2023 dengan ISBN 978-623-09-2595 dengan jumlah halaman 110 halaman. Selanjutnya adalah pembahasan. Nah, pada pembahasan ini saya akan membahas satu persatu dari bab buku ini secara singkat. Kita masuk pada bab pertama, yaitu pengantar dan perkembangan media pembelajaran. Nah, pada bab ini membahas tentang pentingnya media pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di era revolusi industri 4.0 menuju society 5.0. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, menuntun dunia pendidikan untuk beradaptasi dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih inovatif dan juga berbasis digital. Selain itu, dijelaskan bahwa media pembelajaran berperan sebagai perantara dalam penyampaian materi sehingga dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah, meningkatkan motivasi belajar, serta menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menarik. Dengan demikian, penggunaan media pembelajaran yang tepat sangat diperlukan untuk mendukung kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya adalah bab 2 yang berjudul Peran Media dalam Komunikasi Pembelajaran. Nah, pada bab ini membahas tentang peran media dalam komunikasi pembelajaran. Dijelaskan bahwa proses pembelajaran pada dasarnya merupakan proses komunikasi antara guru sebagai penyampai informasi dan siswa sebagai penerima informasi yang dibantu oleh media pembelajaran. Nah, media memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan pesan supaya lebih jelas dan mudah dipahami. Selain itu, media juga dapat membantu menjelaskan materi yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret, sehingga siswa lebih mudah dalam memahami isi pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran juga dapat menciptakan komunikasi dua arah atau bahkan multi arah, sehingga siswa bisa menjadi lebih aktif dalam proses belajar. Yang berikutnya adalah bab 3 yang berjudul Fungsi dan Penggunaan Media Pembelajaran. Pada bab ini membahas tentang fungsi dan juga penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Nah, media pembelajaran berfungsi sebagai alat bantu untuk menyampaikan materi agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Selain itu, media juga memiliki fungsi untuk meningkatkan motivasi belajar, memperjelas penyampaian materi, serta membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Dalam penggunaannya, media pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, serta materi yang akan diajarkan. Media ini dapat berupa visual, audiovisual, audio, maupun media interaktif. Dengan penggunaan media belajar, pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif dan juga membantu siswa dapat memahami materi secara lebih baik. Selanjutnya adalah bab 4 dengan judul Landasan Media Pembelajaran. Nah, pada bab ini akan dibahas tentang landasan penggunaan media pembelajaran dalam proses ajar dan juga mengajar. Nah, penggunaan media pembelajaran ini tidak boleh sembarangan, melainkan harus didasarkan pada beberapa landasan penting. Adapun yang menjadi landasan tersebut adalah yang pertama itu ada landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, yang ketiga landasan teknologis, dan yang keempat landasan empiris. Secara filosofis, media pembelajaran harus memperhatikan nilai dan kebutuhan peserta didik.
Secara psikologis, media membantu siswa memahami materi dari yang konkret menjadi abstrak. Selain itu, secara teknologis, perkembangan teknologi mendukung penggunaan media pembelajaran yang lebih modern dan juga interaktif. Sedangkan secara empiris, penggunaan media harus disesuaikan dengan kondisi siswa, materi, dan juga tujuan pembelajaran. Dengan demikian, penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran secara lebih baik lagi. Yang selanjutnya adalah bab 5, jenis-jenis media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran ini sangat beragam, seperti media visual, audio visual, serta media berbasis teknologi. Setiap jenis media ini memiliki keunggulannya masing-masing dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Penggunaan berbagai jenis media ini bertujuan untuk membantu siswa memahami materi dengan lebih baik, meningkatkan minat belajar, serta menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menarik dan juga tidak monoton. Dengan demikian, pemilihan jenis media yang sangat tepat sangat penting agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Bab 6 dengan judul Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran. Nah, dalam memilih media pembelajaran yang tepat, pemilihan media pembelajaran tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan juga kebutuhan peserta didik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih media pembelajaran antara lain adalah kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, serta materi yang akan disampaikan. Selain itu, media juga harus mudah digunakan, menarik, dan juga sesuai dengan kondisi sarana dan prasarana. Dengan pemilihan media yang tepat, proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan membantu siswa dalam memahami materi menjadi lebih baik. Baik, bab yang terakhir adalah bab 7, media pembelajaran 3 dimensi. Bab ini membahas tentang pentingnya media pembelajaran 3 dimensi atau media 3 dimensi. Media ini memiliki bentuk yang nyata karena memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih konkret kepada peserta didik. Adapun yang menjadi contoh media 3 dimensi antara lain model, miniatur, dan juga diorama. Media ini sangat membantu dalam menjelaskan materi yang sulit dan juga bersifat abstrak menjadi lebih mudah dipahami. Selain itu, penggunaan media 3 dimensi juga dapat meningkatkan keterlibatan siswa karena mereka dapat melihat secara langsung bahkan menyentuh objek yang sedang dipelajari. Dengan demikian, media pembelajaran 3 dimensi sangat efektif digunakan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan juga bermakna. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil analisis saya mengenai kelebihan dan juga kekurangan buku ini. Nah, berdasarkan hasil analisis, buku ini itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, dari materi yang disajikan cukup lengkap, mulai dari konsep dasar hingga penerapan media pembelajaran. Kedua, pembahasan sudah sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya pada era revolusi industri 4.0 dan juga society 5.0. Bahasa yang digunakan juga cukup jelas, sehingga mudah dipahami oleh mahasiswa maupun pendidik. Namun, buku ini juga tidak terlepas dari kekurangannya. Di antaranya adalah pembahasan pada beberapa bagian masih cenderung teoritis dan kurang disertai contoh nyata dalam pembelajaran di kelas. Selain itu, penyajian materi masih minim ilustrasi atau gambar pendukung sehingga kurang menarik secara visual. Baik, sekian penyampaian critical book review saya ucapkan terima kasih.